Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Fadil Gemilang. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi tahun 2019. Adanya saya di sini ingin menjelaskan tentang ketahanan nasional yang terdiri dari pengertian ketahanan nasional, tujuan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, sifat ketahanan nasional, pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara, dan keberhasilan ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Yang kedua, tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional pada dasarnya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin dapat menjamin kelangsungan hidup. Oleh karena itu, sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun ketahanan nasional secara bottom-up approach melalui pembinaan tingkat ketahanan dari mulai ketahanan nasional, ketahanan daerah, ketahanan lingkungan, ketahanan keluarga, dan ketahanan pribadi. Dalam membangun ketahanan nasional melalui pendekatan dari bawah, maka diharapkan dapat mencapai kondisi keamanan nasional yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sekaligus pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang ketiga, ada asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan Indonesia adalah taat laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas ke dalam dan mawas keluar, yang terdiri dari mawas ke dalam dan mawas keluar, dan yang terakhir adalah asas kekeluargaan. Yang keempat, ada sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional suatu bangsa memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat manunggal. Yang kedua, mawas ke dalam. Yang ketiga, kewibawaan. Yang keempat, dinamis. Yang kelima, menitik beratkan konstitusi dan saling menghargai. Yang kelima, ada pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik secara perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat, yang terdiri dari pengaruh aspek politik, pengaruh aspek ekonomi, pengaruh pada aspek sosial budaya, dan yang terakhir, pengaruh pada aspek pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, yang keenam adalah keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Keberhasilan ketahanan nasional merupakan sebuah pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu memiliki semangat berjuang bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, untuk menjamin integritas
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia, baik secara individu maupun kelompok, dapat mengeliminir meminimalisir pengaruh tersebut. Karena bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal ini tercermin akan adanya kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata tolong diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.